Kebetulan gue lulusan sastra Belanda. UI. Wih, Jaket kuning. Ya pun. Biasalah galau pengen ngapain gak jelas. Ya udah akhirnya ada program au pair. Kebetulan waktu itu sama teman-teman yang lain juga, anak UI juga. Ya udah akhirnya ke Belanda setahun, terus pulang. Sempet jadi assistant teacher di sekolah swasta di Jakarta SD gitu. Gue sekitar 70 sampai 80 bruto per bulan. Benefit yang dari perusahaan kasih itu profit setiap tahun, wins, bonus, uang makan, uang eco check setiap tahunnya, uang liburan dan dertindeman. Gaji ke-13. Nyampe sini memang niatnya langsung belajar bahasa Belanda intensif karena aku pengen kuliahnya ngambil industrial psychology dan psikologi S2 di Belgia semuanya pakai bahasa Belanda. Jadi bahasa Belandanya harus level tertentu buat bisa kuliah. 9 bulan pertama gue sempet jadi yang kayak bersih-bersih gitu loh. Jadi kayak cuman yang kayak apa sih istilahnya kayak distance check ya. Cleaning service. Cleaning service gitu. Okay. Terus yang per jam gitu. Tapi kan kayak ada rasa sedih juga, maksudnya ya ampun gue sekolah gitu, maksudnya S2 di lu, S2 gitu, maksudnya nangis gitu. Nggak nangis, maksudnya kayak gini amat ya hidup gitu ya. Supermarket, terus gue dipecat karena bahasa Belanda gue nggak cukup katanya. Sebulan kerja nggak diperpanjang. Sedih sih. Sedih memang ya, udah mau sama ngomong nggak cukup. Halo puan-puan di Nusantara Dan di seluruh dunia. Selamat datang lagi di episode terbaru Puan Rantau. Kali ini kita akan bahas tentang perjalanan karir kami sebagai perempuan Indonesia yang bekerja di Belgia. Sebenarnya episode kali ini terinspirasi dari anak ya, bilang lagi heboh tagline kabur aja dulu. Nah sebelum kita bahas-bahas itu, anak bisa nggak cerita kabur aja dulu? Soalnya aku nggak terlalu ngikutin sosial media dan lain sebagainya, itu gimana ya? Ya, jadi kabur aja dulu itu yang gue tahu dari sosial media tentunya keresahan warga Indonesia yang bekerja di Indonesia dengan PHK massal, dengan gaji di bawah UMR, dengan tidak ada benefit apapun dari kantornya, atau bahkan mereka melamar suatu pekerjaan ditanya gajinya berapa, mereka mintanya tuh jauh di bawah UMR. Gitu. Jadi banyak banget tagline untuk kabur aja dulu, dan bahkan ada menteri atau apa gitu yang bilang ya udah kalau mau kabur aja dulu, kabur aja sana dulu gitu. Oh gitu. Dan menurut gue pribadi kayaknya kurang bijak ya seorang menteri ataupun orang yang bekerja di pemerintahan untuk ngomong seperti itu kalau buat gue pribadi. Jadi ya gue pengen aja teman-teman supaya tahu juga dari sisi kita bagaimana tentang kabur aja dulu itu. Oke, karena itu episode kali ini kita akan membahas tentang working Indonesian women in Belgium. Kabur aja dulu, lalu apa? Ya, kita akan bahas di sini tentang ya cerita pekerjaan kita di sini, terus gimana sih perjalanan kita dari nekat ke mantap. Jadi yang nekat itu kan bisa langsung cincau melihat apakah ada kemungkinan itu ya. Oke. Jadi kita pertama mungkin cerita dulu nih tentang perjalanan karir kita kali ya. Cerita bagaimana kita mulai bekerja di Belgia, apakah itu lewat studi, pindah karena pasangan, atau langsung kerja. Terus mungkin bisa langsung disambung dengan apa pekerjaan pertama kalian di sini, dan apa pekerjaan kalian sekarang. Gitu ya. Silakan, siapa yang mulai duluan? Pekerjaan pertama di Indonesia Di sini di Belgia. Kalau seandainya sudah berganti kerjaan gitu ya. Kalau buat gue itu awalnya gue pindah ke sini tuh jadi au pair. Saat itu sebenarnya ceritanya baru lulus kuliah, kerja setahun di Jakarta, terus gue mikir kayak aduh kayaknya agak bosen ya 9 to 5 kerja. Pengen ya namanya jiwa muda, darah muda itu pengen adventure gitu.
melawak aja lu. Susah emangnya kalau duduk di samping Ibu Mala. Terus temen gue ada yang bilang, jadi au pair aja. Apa itu au pair? Nanti mungkin dibahas di episode selanjutnya. Terus gue pindah ke sini jadi au pair, lalu gue ketemu pasangan di sini, dan kerjaan pertama gue itu ya au pair. Tapi setelah itu gue kerja di supermarket, kayak ya supermarket kecil gitu sih. Dan juga selagi kerja itu gue pun sekolah bahasa Belanda supaya untuk melancarkan bahasa Belanda. Gitu. Itu setelah au pair kan? Setelah au pair kerja di supermarket. Ya. Terus udah Tadi apa lagi pertanyaannya? Terus setelah ya. sekarang gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Terus supermarket, terus gue dipecat karena bahasa Belanda gue nggak cukup katanya. Oke. Sebulan kerja nggak diperpanjang. Sedih sih. Ya sedih memang ya, udah mau sampai ngomong udah cukup. Ya, makanya tantangan terbesar kan di episode kemarin. Abis itu kerja supermarket lainnya lagi, sambil belajar bahasa lagi juga. Itu setiap hari gue belajar bahasa Belanda juga, kerja juga di supermarket yang lain. Setelah itu gue kerja di pabrik, bagian logistiknya itu udah mulai ada paperworknya lah gitu. Jadi ada fisik, ada paperworknya juga, dan di saat itu sih agak bangga juga karena gue doang yang Kayak imigran. paperwork maksudnya kayak Adminnya gitu juga, ya. ya benar. Agak bangga karena gue cuma salah satunya yang imigran di bagian logistik tersebut gitu. Setelah itu gue kerja full administrasi di perusahaan Central Lab, dan sekarang gue kerja ya full administrasi di perusahaan bioteknologi gitu. Berarti dari awal karir sampai sekarang udah kerja di berapa employer, Nak? 1, 2, 3, 4, 5 Dalam jangka 10 dalam tahun? jangka 10 tahun gitu. Tapi sebelum yang ini gue kan baru ganti kerjaan setahun yang lalu. Tapi sebelumnya itu gue 5 tahun di kantor yang sama. Dan sebelumnya itu gue memang dari awal sudah tahu punya ambisi kalau oh iya ya gue kerja di supermarket dulu nggak apa-apa gitu, walaupun berat sih kayak ya ampun gue lulusan kuliahan tapi kerjaan supermarket gitu kan. Tapi ya udah ya bahasa Belanda gue aja nggak cukup, gimana mau kerja di sini karena kan semuanya kita ngomong bahasa Belanda walaupun mereka bisa bahasa Inggris ya. Tapi kan lebih dihargai kalau lu bisa bahasanya mereka gitu. Kalau boleh tahu, lu lulusan jurusan apa di Indonesia, Nak? Gua D3 Sekretaris Don Bosco di Pulau Mas. Tapi ya di sini juga nggak disetarakan juga sih, nggak pernah disetarakan. Tapi mereka lihat, terus ya udah karena melihat juga background gue, mungkin sebelumnya pekerjaannya apa, dan mereka nggak nyusahin sih, nggak menyusahkan sih ya. Ya kayak yang kamu bilang di episode pertama ya, jadi ada kesempatan tergantung skill dan kompetensi ya. Ya benar banget. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau berbagi? Iya. Coba gue. Sekarang ngomongnya gue. Kalau gue dari 2009 kan lulus kuliah tuh. Kebetulan gue lulusan sastra Belanda. UI. Ya pun. Biasalah galau pengen ngapain gak jelas. Ya udah akhirnya ada program au pair. Kebetulan waktu itu sama teman-teman yang lain juga, anak UI juga. Ya udah akhirnya ke Belanda setahun, terus pulang. Sempat jadi asisten teacher di sekolah swasta di Jakarta, SD gitu. Terus karena itu kayaknya bukan passion juga, sempat ketiduran pas lagi ngajar, bukan ngajar. Lagi nemenin gurunya yang benar gitu kan, aku asisten. Gue kan asisten teacher, jadi lagi nemenin ketiduran ngantuk bahasa udah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. sekolah Ngantuk tidur swasta. udah gitu. Makanya aja begitu. Terus ya udah saat itu kebetulan kepikiran untuk ya udah backpacking dulu deh. Gue backpacking dulu ke Bali, Lombok sama Gili Trawangan, terus balik. Abis itu coba au pair lagi di Belgia 2011 sampai 2012 tahun. Terus ketemu pasangan. Papa Bos? Iya, Papa Bos, Papa Sultan. Terus habis itu belajar nih mau ngapain nih gue nih. Karena di pikiran gue saat itu adalah gue pengen kerja, gue pengen punya duit gitu. Jadi kebetulan si Papa Sultan juga
ya udah nggak apa-apa, dia yang bayarin dulu. Nggak semua laki-laki kayak begitu ya, cuman kebetulan kesepakatannya adalah dia mau bayarin dulu sekolah, abis itu gue bisa kerja gitu, cari apapun itu. Ya udah, kebetulan di kepala waktu itu suster apa perawat itu dicari di mana-mana, jadi gue cari yang gampang. Ya udah deh, coba jadi suster gimana nih. Pas jalanin ternyata itu sebenarnya 3 tahun ya, kayak ada 3 sih kayaknya, cuman gue nggak tahan, sempet nggak lulus juga. Kalau nggak lulus itu ngulang semuanya 1 semester. Jadi gue waktu saat itu udah yang penting lulus 1,5 tahun kerja jadi juru rawat. Jadi bukan suster perawat yang nyuntik gitu, tapi lebih ke kegiatan sehari-hari, ngasih makan gitu-gitu, nemenin kemana-kemana gitu sampai sekarang. Jadi kapan tuh ya? Mulai kerjanya sih 2015. Jadi 2000 Udah senior lah ya di sana. Iya. Senior. Suhu. Iya. Kebetulan gue saat ini nggak tertarik untuk ganti profesi atau jenjang karir lagi, untuk sekolah lagi, belum. Cuman sibuk paling kayak kalau di kantor kan ada base schooling. Base schooling itu kayak kursus-kursus dari kerjaan deh kantor, dan kebetulan dari kantor gue tuh banyak kayak gimana sih caranya jadi asertif, gimana caranya lo bisa jadi mentor untuk generasi Z dan Alpha ini bentar lagi. Jadi gue ngikutin itu aja dari kantor, tapi untuk sementara karir tetap jadi juru rawat. Itu lu free ikut dari kantor? Free, itu free, dan kita ada apa sih namanya lesnya juga dari, kan kita dapat handphone ya dari kerjaan, itu di handphonenya juga ada aplikasi untuk belajar online. Sebebas mungkin, free. Kalau mau ikut kursus bisa daftar, nanti bosnya yang dari yang dari dinas gue gitu bisa bilang, bos gue mau ikutin ini nih, ya udah ntar gue daftarin tanggal berapa, oh ya udah tanggal segini gitu, dan itu jadinya over hours ya. Jadi itu baru mau nanya, udah dijawab. Jadi pas ikut itu dibayar gitu ya? Dibayar itu kayak jam kerja. kerja. Okay. Kerja, dianggap kerja gitu. Sudah free, dibayarin, tinggal pilih lagi, nggak dipaksain mau belajar apa. Seru juga ya. Gitu. Mantap. Berarti itu hitungannya, satu-satunya kerjaan official di Belgia ya, karena au pair itu kan hitungannya bersama keluarga, nggak kerja. Jadi sampai sekarang itu kerjaan pertama, sampai sekarang masih Iya, di employer yang sama. Employer yang sama, perusahaan yang sama. Oh my god, iya bener. Gue setia banget ternyata ya. Gaji gede kali. Gaji Naik tiap tahun. Iya, itu pasti naik setiap tahun. Cuman gue Pasti nggak, iya. Cuman gue nggak, apa sih? Gue cuman fokus karena untuk sementara gue pengen fokus sama diri gue, mental, kesehatan mental, lahir batin dan anak plus suami. Ya nggak sih? Sama teman-teman lah, ada waktu untuk diri sendiri gitu loh. Ada waktu juga buat Balance kita. life, Iya. Iya, balance life. Udah itu aja yang paling penting saat ini gitu. Oke. Yang lain ada yang mau cerita? Fanny, Arifah? Fanny dulu kan biar gini. Oh gitu. Iya. Kalau gue lebih kompleks sih ya, karena Complexity. maksudnya tadi yang kok tadi sih. Oh iya, episode yang kemarin kan yang gue cerita kayak tantangan terbesar pertama kali ke Belgia itu adalah bahasa komunikasi. Jadi kayak makanya kayak misalnya ada orang kabur aja dulu gitu. Nggak segampang itu juga, maksudnya kayak oke, kesini. Gue juga nggak tahu ya sekarang ini, karena kan platform banyak ya, kayak misalnya website yang bisa remote working gitu. Kalau pada saat itu gue kesini tuh juga nikah sama mantan suami gue, terus habis itu Oh itu mantan? Iya, Yang mantan. sekarang bukan suami yang sebelumnya itu? enggak, jadi mantan suami. Dan pada saat itu kan pada saat COVID ya, semuanya lockdown, dan istilahnya kayak mau belajar bahasa itu kita nggak bisa online gitu Tahun loh. 2000 ya itu ya? 2020? Iya 2020, Ya. 2020. Jadi kayak pada saat itu memang sulit sih. Jadi kayak misalnya bahasa, maksudnya mau belajar bahasa Belanda juga cuman online. Gue ingat pada saat itu juga nggak bisa sebenarnya pada saat itu. Jadi kayak masih lockdown dulu gitu. Akhirnya gue yang ya pokoknya singkat cerita bisa online. Dan online pun ya gimana ya, keterbatasannya gue nggak bisa ngomong. Maksudnya kan kalau misalnya di kelas gitu bisa interaksi ke teman-teman yang lain, ngomong pakai bahasa Belanda atau misalnya sama gurunya gitu ya. Kalau online ya udah cuman
cuman di monitor doang gitu loh. Terus karena itu dan gue juga bosan ya, maksudnya di rumah keterbatasan itu yang nggak bisa gue kemana-mana dan nggak bisa kayak nyari kerjaan apa gitu loh. Gue sempet jadi nggak setahun pertama sih, jadi kayak 9 bulan pertama gue sempet jadi yang kayak bersih-bersih gitu loh. Jadi kayak cuman yang kayak apa sih istilahnya kayak di distance check ya, Cleaning service. cleaning service gitu. Oke. Terus yang per jam gitu. Tapi kan kayak ada rasa sedih juga, maksudnya ya ampun gue sekolah gitu, maksudnya di S2 lu, S2 gitu, maksudnya nangis gitu. Ya nggak nangis, maksudnya kayak gini amat ya hidup gitu ya. Cuma maksudnya ya itu gara-gara apa ya, apalagi gue tinggalnya di kota kecil pada saat itu gitu loh. Nggak bisa berkomunikasi bahasa Belanda juga, jadi ya pekerjaan yang bisa gue lakukan cuman itu gitu loh. Dan maksudnya memang di situ mantan suami gue juga kayak nggak harus sih kamu kerja, maksudnya nggak mengharuskan gue cuman ya kan gue nggak mau minta-minta terus ya, maksudnya kayak gue juga pengen kayak apa sih punya Independen financial. Mungkin Ya. gini kali ya, nggak mengharuskan kerja tapi duitnya nggak flowing gitu kan. Ya itu Jadi juga ya, sih. ya kalau seandainya nggak mengharuskan kerja tapi duitnya Duitnya ngalir ya, ngalir. mungkin kita nggak Iya, ada bener, tekanan bener juga, juga, karena iya. kan nggak punya uang tapi nggak bisa jalan-jalan juga, minta-minta nggak langsung bener, ditransfer aja, jadi betul. kan males juga ya. Nah itu, Iya. jadi itu alasan aku cuman pada saat itu, nah di situ pikiran aku cuman ya udah gue kerja, ya apa yang bisa gue kerja, tapi uangnya gue saving buat gue, untuk gue setelah lockdown tuh kalau nggak salah setahun kemudian gue langsung ngambil, gue ketemu Ana tuh, terus habis itu Ana kayak saja kamu ngambil yang di UCT aja yang intensif gitu loh, di Gen gitu. Walaupun pada saat itu memang harganya lumayan mahal gitu loh. Tapi ya maksudnya dari situ gue mikir, dan mantan suami gue sempat yang kayak agak bete juga sih, maksudnya berhenti gitu kan. Kok tadinya kan dia nggak mengharuskan, maksud ini nggak usah kita ceritain juga sih, maksudnya singkat cerita maksudnya ya akhirnya gue bilang enggak, gue mau berhenti, gue nggak mau juga dong jadi kerja begitu terus gitu loh. Gue harus belajar bahasa gitu loh. Jadi intinya pokoknya singkat cerita gue sekolah intensif 3 bulan karena harganya lumayan ya, sama apalagi tiket kereta gue pokoknya sampai 200 euroan lah gitu setiap hari gitu loh, dari Senin sampai Kamis. Tapi selama 3 bulan itu bahasa Belanda gue langsung kayak cukup, dan gue kayak harus kayak investment gue, ya udah gue harus cari kerja, seenggaknya gue apa sih bukan upgrade earn apa sih menghasilkan lebih gitu loh. Jadi terus pekerjaan kedua gue jadi supermarket di kota kecil itu juga gitu ya. Habis itu ya udah, tapi maksudnya penghasilan gue lebih besar gitu, 2 kali lebih besar dari apa yang gue terima pada saat bersih gitu. Maksudnya dari situ, jadi memang bahasa itu memang harus penting gitu loh. Terus habis itu saya tuh ya puji Tuhan memang keadaan lebih baik setelah gue pisah sama mantan suami gue, ketemu sama Bion sekarang, pindah ke kota dia gitu ya. Masih kerja, jadi pada saat itu masih di gimana ya, di kota yang dulu, di supermarket yang sama, tapi pindah ke kota dia di supermarket yang sama gitu loh. Transfer gitu loh. Ya. Tapi memang apa namanya kayak bidang gue bukan lagi di sama yang kayak di supermarket yang upgrade, jadi upgrade promosi gitu. lah ya. Posisinya lebih Promosi, naik gitu di tempat yang sekarang gitu. Jadi kayak Secara gaji naik juga. secara gaji naik juga gitu. Jadi ya itulah Membaik lah ya. lah. Jadi keadaan memang bersyukurnya membaik. Tapi berapa tuh lu bayar uang les bahasa Belanda lu itu yang di universitas? Gue lupa pokoknya sekitar 400 500-an kayaknya sih. enggak sampai 400. Gue lupa 465 atau 400 ya, pokoknya 400 sekian per bulan. Euro ya, guys. Euro. Dan belum lagi kereta, karena kan gue tinggalnya di jauh ya gitu. Istilahnya naik kereta aja kalau nggak salah 1 jam 15 menit lah. Nah, itulah perjuangan ya. Perjuangan buat makanya Indonesia. kayak kabur aja dulu maksudnya, ya ampun, Yuk kabur yuk kabur, coba rasain apa yang Ngerangkak gue dulu rasain yuk. gitu. Ya itu maksudnya
Jadi setiap bulan tuh gue mengeluarkan sekitar ya 600-700 euro gitu. Wow. Makanya Gede loh itu. ya tapi Itu ya besar. itu investment gue, dan gue ya bertekad karena gue pengennya upgrade ya. Kalau misalnya gue kerja itu terus kan ya memang ya mungkin ya apa ya kayak gue nggak mau di sini, kita harus mikir, kita harus upgrade walaupun memang aduh biayanya besar, nggak itu memang harus investasi kita gitu. Benar. Oke. Silakan Ibu Kalau Arifah, buat- Puan Arifah. Puan Arifah. Kalau buat gue, gue itu lulusan Cina di jurusan bahasa Cina sebagai guru ya, guru bahasa Cina. Sebelum dilanjutin, coba bilang Saja ya, dia kan lupa. Oh ya, jadi gue itu lulusan Universitas Cina. Kebetulan gue mendapatkan full scholarship dari China government dari bachelor sampai the master. smartest between us. Enggak. ralat, tidak benar. Paling lemot. Dan di sanalah gue ketemu sama suami gue saat gue masih kuliah S1. Terus kita menjalani LDR selama kurang lebih 5 tahun. Dan setelah berdiskusi dengan dua keluarga, gue pribadi dengan suami, akhirnya kita memutuskan untuk mulai hidup kita pertama itu di Belgia. Jadi pilihannya itu ada 3, Indonesia, Belgia, atau Cina. Tapi karena Cina adalah bukan negara kita pribadi dan kita itu benar-benar terkait ya sama paper visa, permit dan lain-lain, itu kan memakan waktu dan uang yang nggak cukup dan tidak pasti ya, karena bisa kapan aja salah satu dari kita ditolak visanya atau segala macem. Jadi kita nggak mau ngambil resiko. Kedua, Indonesia nggak tahu kenapa ya, gue sih jujur mungkin mental gue, karakter gue itu nggak pas untuk hidup di lingkungan keluarga gue atau di lingkungan pertemanan gue lagi gitu. Di situ gue stuck untuk berkomunikasi, stuck, cara berpikiran gue udah tidak sejalan, cara hidup gue juga udah tidak sejalan, dan gue akhirnya memikirkan dan memutuskan untuk pindah ke Belgia. Sama kayak Fanny, tahun-tahun pertama itu kesulitannya di bahasa, tapi saat itu gue mencoba mengikuti bahasa Belanda itu dari pemerintah, tapi karena gue ngerasa itu terlalu lambat, akhirnya gue ikut universitas juga sama universitas kayak Fanny. Selama 4 bulan, dan 4 bulan itu gue mendapatkan istilahnya ijazah ya untuk bisa langsung kerja dengan level Nederland A2 kalau nggak salah, apa B2. Di situ gue langsung kerja dan bertemu dengan Efrata salah satunya. Bersyukur banget karena sebenarnya gue kerja pertama di Belgia itu sebagai guru bahasa Cina di Brussel. Itu selama kurang lebih 5 bulan. Tapi karena perjalanan itu 4 jam per hari, 2 jam pergi dan 2 jam pulang, dan gue ngerasa capek banget. Sedangkan jam mengajar gue itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi gue ngerasa tidak worth it, gitu ya. tidak worth it lah ya, 4 jam di jalan sedangkan ngajar setengahnya gitu Di loh. Indonesia Akhirnya masih loh orang datang dari Bogor. nah, ke Jakarta. iya, tapi mungkin karena apa ya, baru banget ya beradaptasi dan mungkin belum sepenuhnya beradaptasi lingkungan dan bahasa. Jadi di situ gue ngerasa kayak lelah banget. Akhirnya gue berhenti mengajar dan gue cari-cari di daerah gue sebelum tinggal di Gen. Akhirnya gue ketemu Efrata dan gue dikasih link untuk bekerja itu di Primark Gen selama kurang lebih 3 tahunan kalau nggak salah. Di situ akhirnya gue sama suami pindah membeli rumah dan pindah ke kota lain. Nah di situ juga gue berpikir kayaknya enggak deh, gue harus naik kereta dan perjalanan kurang lebih 2 jam setiap harinya. Oke, dibandingkan dengan warga Indonesia mungkin itu hal yang apa sih, itu sepele banget, apa sih manja banget. Tapi buat gue pribadi itu besar ya untuk yang tinggal di Belgia, karena Belgia itu negara yang sangat kecil, transportasinya juga lumayan lancar dan langsung, jadi 2 jam itu cukup lama ya buat gue. Dan itu gue ngerasa kayak
ngabisin waktu, sedangkan di waktu-waktu itu gue bisa bareng sama anak gue, ngejemput sekolah dan lain-lain. Dan di situ puji Tuhan, nothing tulus, gue mencoba daftar dan gue keterima di perusahaan Samsonite Headquarter Europe sebagai data inputters di departemen service after sale, sorry. Bisa pesan koper, pesan iya, koper. Dan di situ sih gue bersyukur banget ya, karena yaitu dia, kita semua mulai dari nol, di luar apa yang kita pelajari, di luar ekspektasi kita, di luar ijazah belum kita cerita semua. Oh ya belum, ya maksudnya. Iya, ya ini belum ditutup, ini gue masih cerita. Ada bermaksud dari moderator buat episode keempat, kelima. Dan 6. Tunggu ya, gue lupa. Oh iya, ya udah. Mulai dari Jadi, nol. jadi buat gue udah kerja di Belgia itu 1, 2, 3, 4. Sekarang satu lagi gue sempet kerja di sekolah juga ngajar bahasa Cina, tapi itu nggak lama, itu sekitar 3-4 bulan, dan gue juga stop karena COVID. Jadi sebelum COVID gue sempet ngajar di sekolah, terus stop, dan setelah COVID ya gue nggak ngajar lagi, udah jadi 4 di 4 perusahaan atau 4 tempat kali ya. Selama hampir 10 tahun. Ya. Memang nggak semudah itu ya. Tidak sayang. Aku masih boleh Sekarang cerita. boleh. Ya ampun. Kalau Puan moderator. Puan Iya, moderator Puan. cerita dulu. Jadi bagaimana mulai bekerja di Belgia? Apakah lewat studi, pindah karena pasangan, atau langsung cari kerja? Jadi dulu aku cerita tadi baru lulus kuliah. Sebenarnya aku langsung pengen S2 entah kenapa aku ambil jurusan psikologi pendidikan S1-nya. Jadi S2-nya pengen banget psikologi anak. Jadi pada saat itu sudah proses buat mau kuliah ke Finland, ke Turku University, nggak tahu kenapa. Tapi di sana ada psikologi anak, dan dengar-dengar kuliah di sana itu gratis. Jadi cuman perlu cari beasiswanya buat biaya tinggal. Nah, tapi sebelum itu aku ambil beberapa minggu buat jalan-jalan keliling ASEAN sendirian. Nah, di sini aku ketemu pasangan aku ya di Ho Chi Minh City. Nah, setelah itu kita ngebahas ini apa nih? Karena aku mikir kan toh aku mau kuliah S2. Jadi mikir mau S2 di Belgia atau S2 di Finland, ya sama-sama aja lah, S2 yang penting di Eropa gitu. Dan juga karena aku sendiri belum pernah ke Eropa dan dia sudah 1 tahun ngambil Sabatia year di Asia, jadi dia udah tahu budayanya, dan aku pengen belajar budaya Eropa juga. Jadi aku datang kemari, memang niatnya mau sekolah sambil melihat will our relationship work out or not. Jadi Sorry, aku gue potong dulu. Sahabat Cier itu apa buat teman-teman yang nggak tahu? Sabatier itu banyak teman-teman di orang-orang Belgia, orang Eropa ngambil kayak berhenti dari kerjaan selama 1 tahun buat melakukan apa yang mereka inginkan selama 1 tahun. Biasanya sih jalan-jalan keliling dunia, abis itu setahun lagi balik buat bekerja lagi lanjut. Kayak ngambil gap year juga kali ya. Gap year lah kira-kira ya. Tapi di sini mereka bilangnya sabbatical year. Ya. Jadi aku mulai kuliah, memang menyampai sini memang niatnya langsung belajar bahasa Belanda intensif, karena aku pengen kuliahnya ngambil industrial psychology dan psikologi S2 di Belgia semuanya pakai bahasa Belanda. Jadi bahasa Belandanya harus level tertentu buat bisa kuliah. Nah, setelah itu sambil kuliah, aku awal pertama kerja itu sebenarnya berapa hari, kalau itu dihitung sebagai pekerjaan pertama, kerja buat cleaning service OB di kantor, habis itu kerja beberapa minggu di toko sepatu buat jual sepatu sama bersih-bersihin. Setelah itu aku kerja lama sambil kuliah karena employer-nya perusahaan tempat aku kerja support banget itu di Hotel Ibis. Jadi pertama aku kerja lama sebagai breakfast assistant pagi-pagi. Jadi karena aku nyambi ya sambil kuliah S2, itu bisa minta kayak kalau lagi ada ujian bisa minta free-nya diatur, tapi rata-rata Sabtu Minggu aku kerja. Untungnya Sabtu Minggu kerja, jadi aku pasti Senin Selasa, dan adalah hari aku kerja 4 hari, 3 hari free gitu, hari biasa, jadi aku bisa kuliah. Dan kerjanya itu pun pagi dari jam 7 sampai setengah 2. Jadi bisa lah
kuliah-kuliah yang sore aku bisa ikutin dan lumayan fleksibel sih. Jadi aku nggak bilang itu gampang, tapi karena perusahaan tempat aku kerja nge-support, jadi bisa di-combine gitu ya. Dengan mengkombinasikan antara kuliah dan kerja, aku nggak beasiswa, tapi karena dengan kombinasi ini aku bisa bilang aku cukup membiayai hidupku dan kuliahku dengan part-time ini ya. And I'm quite proud of it ya. Aku bisa bilang kalau walaupun suamiku orang Belgia, walaupun dia cukup untuk membiayai, seandainya kami bercerai pun suatu saat nanti dia tidak bisa bilang, iya. Tapi seandainya itulah intinya ya, dia tidak akan pernah bisa bilang kalau pencapaianku sampai saat ini atau master degreeku karena dia. No, I paid it myself with my hard work ya. Waduh, itu nggak berlaku buat gue sih. Nggak apa-apa. Karena ini Papa Sultan yang biayain. Tapi emang kesepakatannya begitu. Iya. Ya, dia juga Nggak apa-apa. Ya, Tapi otak masing-masing beda. Jalan hidup yang berbeda ya. Gitu. Yang penting sama-sama. Sama-sama berjuang. Terus kuliah, aku setelah lulus kuliah aku kerja di Primark di bagian HRD. Nah pada saat Bosku itulah- nih. Iya, mantan. Sebentar, mantan. Mantan bos. Nah, setelah itu pindah ke Bulgaria 3 tahun, itu cerita yang lain lah ya. Terus semenjak 3-4 tahun yang lalu aku kerja di Volvo Cars Belgium, di HRD juga. Mantap. Keren loh kita. Iya. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Peluk. Sekarang spill kita kerja keras, belajar bahasa Belanda itu Iya. cuannya berapa gitu. Coba range ya, range. Nggak ya. usah kasih tahu Tapi balik aslinya, lagi tapi tadi kan range-nya. ke apa namanya ke kabur aja dulu gitu loh. Karena kan topiknya kabur aja dulu. Iya supaya makanya boleh range ngapain berapa. kabur kan Iya. UMR-nya di sana di Tapi bawah UMR gitu. tadi Di sini tantangannya berapa? udah ada ya. Tantangannya udah berapa? Kita ini susah-susah buat apa, apa, ya. gitu. Nah, spill range. Range. Kalau Rupiah ya. rupiah apa? Rupiah boleh lah rupiah nanti di Ya, ini nggak tahu. itu Ya, ya. kurang lebih sekarang kali rupiah 20.000. 20.000 hasil. 19 ribuan ya. Iya. Itu nggak 20.000. Itu lah 20.000. Terus kurangin dikit, Iya. jadi kan range ya antara ini dan ini gitu. Nggak bisa ngitungnya tetap. Gue juga nggak bisa 10 ngitungnya. juta lah itu apa range-nya gitu. Contoh di antara 10 sama 20 Ya. gitu. Oh, iya. Ya, ya. Pintu juga. Ya udah lu dulu deh. Padahal awalnya kita nggak tahu loh ini. Iya. Ya. Ya biar sobat Puan Nusantara tahu juga. Mungkin mungkin antara 75 sama 85. Gede juga. Tapi bruto ya, Iya, bukan Ah, neto. bruto ya gue nggak tahu. Bukan neto karena kan neto tergantung masing-masing. Tergantung kondisi masing-masing. masing-masing. Terus ada lagi kan uang liburan, tambahan ekstranya lagi. Itu juga. Sama ada uang gaji ke-13, ada lagi. benar. Terus juga ada bonus dari perusahaan sesuai dengan performance lu tahun itu, beda lagi. Terus juga kalau perusahaannya wins untung profit, dia kasih bonus lagi gitu. Terus juga ada courting dari kantor. Menggiurkan sekali. Sama gue dapet HP juga dari kantor, lumayan juga HP-nya. Terus sama nomornya juga, jadi gue ya bisa dibilang gratis lah untuk telepon-teleponan segala macem. Gitu sih. Ya gue sih senang sih kerjaan sekarang. Chin chin. Oke. And Ibu Oh iya. Sultan. 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 Gue ngarep sebenarnya jadi sultan ini. Doa. Jadi iya dong benar-benar doa. Kalau gue range-nya kayaknya 30 juta net bruto ya. 30 sampai 45 kali ya. Ya, tapi Soalnya kan lu part time ya. Delta Berapa apa jam? sih part-time? Berapa lama? Berapa jam sih? Gue itu 28,5 jam per minggu. Jadi gue bukan full time. Kalau full time itu 38 jam atau 39 jam atau 40 lah. Ya. Kalau gue 28,5. Jadi range-nya sekitar segitu. Berapa tuh? 40 juta kali ya. Iya. Brutonya.
Terus Gitu. apa lagi? Tadi nyebut benefitnya. benefitnya. Tadi Siana udah bilang vakansi health, Bahasa uang Indonesianya, liburan, Say. ya, uang liburan juga ada setiap tahun. Enggak gede sih, tapi setara sama gaji. Gaji sebulan, ya? Gaji sebulan, heeh. Terus apalagi sih Gaji gaji ke-13 sama bonus kita kadang-kadang. Ini perusahaan emang dia lebih ke ini sih, kita juga dikasih apa sih tuh namanya multi-checks apa sih? Iya. Uang makan Ada juga per ya? bulan. Iya. Ha. Uang makan Ana per juga per bulan kita juga dapat. Sama eco-check. Eco-check Eco-check juga juga jadi buat Belanja. kadang Ekonomi certificate. Elektronik yang Iya. Ekonomis. yang energinya bagus lah gitu. iya dapat berapa sih per tahun itu biasanya 2 juta apa 3 juta gitu. 5 Lebih juta, deh. 250 euro. Enggak, gue enggak. Oh iya, Oh, kan dia enggak. lebih. Kan dia lebih. Jadi Enggak part-time. setengahnya. Iya. Gitu. Oke, lanjut silakan. Kalau gue sekarang sih range gaji gue sekitar 40-50 juta. Terus ya tadi sama aja sih kayak malah kayak dapat uang makan, eco check. Uang makan berapa tuh? Uang makan kira-kira 8 kayaknya bisa. Enggak, Antara 6 dan 8 euro ya. gue Antara per hari. 100 ribu dan 160 ribu per hari. Per hari. ya. Iya. Terus uang liburan tiap tahun. Terus end year premi gaji ke-13 sama eco check. Itu aja sih fasilitasnya. Ya, ya. Tuh. Oke. Ada. Iya, Ada kan? Iya. Kalau gue sekitar 70 sampai 80 bruto per bulan. Benefit yang dari perusahaan kasih itu profit setiap tahun, wins, bonus, uang makan, uang eco check setiap tahunnya, uang liburan dan dertindeman. Gaji ke-13. Aku boleh nambahin nggak buat benefitnya dia? Karena dia kerjanya di grup Samsonite, dia kasih benefit juga buat teman-teman kayak kita. Aku butuh bag, butuh koper, kita bisa beli minimum 60% dari ini kayak premium brand ya. Kita beli premium brand. Jadi Iya. makasih Arif. Kalau mungkin gue mau nambahin lagi, kalau di Belgia itu kalau kita naik mobil ke kantor ataupun naik sepeda itu dapat Oh lagi iya benar. ada lagi Transport. uang transport gitu. Jadi jadi gue sempet naik sepeda ke kantor itu 11 km pergi, jadi 22 km kurang lebih dalam sehari itu gue dapet sebulan itu 160 euroan, 170 euroan itu sebulan. Iya, gue juga. Jadi berapa itu? 3 jutaan lebih lah. Ya ekstra ya, on the Ekstra. top of. Jadi menarik sekali ya. Jadi And ibu bos. Ibu bos. Ibu bos dong. aku apa ya? Secara gaji sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Merendah untuk meninggi. Karena untuk meninggi nggak. Sebenarnya aku sebelum menyebut gaji, kenapa aku suka sama kerjaan aku yang sekarang? Menurut aku ini plus point yang tidak diukur dengan finansial ya. Aku bisa kerja dari mana aja. Aku bisa kerja dari rumah, aku bisa kerja dari Indonesia, dari Bulgaria. Selama dibicarakan sebelumnya kapan perginya, tapi pekerjaanku itu memungkinkan aku buat bekerja dari mana aja, dan itu menurut aku the highest point ya dari kerjaan aku. Kalau spill gaji antara 80 ke 90 gaji aku per bulan, terus tambah lagi kayak sama ya uang makan, gaji aku dapat company car juga, sama bensin enggak cuman company car-nya. Bensinnya aku beli dari uang gaji ke-13. Jadi gaji ke-13 ada cafeteria plan namanya. Ya. Nah, jadi gaji ke-13 ini bisa dibilang aku mau uang, tapi bisa juga buat benefit-benefit yang lain. Kalau aku selalu milih beli 5, karena aku suka jalan-jalan, beli 5 ekstra liburan cuti.
sama beli buat bensin, sama buat pensiun, buat hari tua, tabungan hari tua. Biasanya aku bagi-bagi, sisanya baru minta dibrutoin. Oke. Kayak gitu. Setelah itu hal yang lain yang aku suka dari kerjaan aku yang sekarang, aku dapat 35 cuti ya, hari cuti. Jadi aku dapat 35 hari plus aku beli 5 hari pertama, jadi aku rata-rata dapat 40 hari, 2 bulan. 40 hari kerja ya 40 itu? hari kerja ya. Jadi 2 bulan lah ya kira-kira. Oh iya. Itu sih. Bisa nambahin lagi nggak? Kayaknya gue juga ada benefits at work, tempat lu juga pastinya ya. Kayak misalnya beli sepatu, beli panci, merek apa gitu juga ada diskonnya. Jadi Iya, iya. banyak apa sih perusahaan di sini kebanyakan ngasih kita diskon untuk beberapa hal tertentu. Jadi itu sih enaknya juga. Ya nggak sih? Jadi gimana? Menggiurkan nggak? Jadi mau kabur atau setelah ditimbang-timbang antara keuntungan dan tantangannya, Iya. mau kabur atau mau tetap tinggal di Indonesia? Kalau menurut lu gimana? Iya. Well, kalau menurut aku sih sebenarnya ya, karena aku udah lama detach ya from Indonesia. Walaupun aku nggak tahu tagline kabur aja dulu, gue rasa gue nggak bisa tinggal di Indonesia lagi ya. Bukan hanya karena pekerjaan aja, mungkin juga karena pekerjaan. Karena dari dulu aku selalu merasa, mungkin di sini aku merasa ada diskriminasi. Kok jadi curhat? Tapi di Indonesia aku juga merasa terdiskriminasi. Walaupun aku tidak bisa menyebutkan itu apa ya. Setelah sampai di sini aku bisa menyebutkan. Contohnya ini pekerja apa namanya, lowongan kerjaan itu menyebutkan agamanya apa loh? Apa hubungannya agama itu dengan pekerjaan itu, kompetensi, skills, agama, terus umur. Dibilang tidak menikah, suka-suka gue dong. Gue mau menikah, mau punya 5 anak selama gue bisa mengerjakan pekerjaan gue, tinggi badan. Nah, pikirin ya, gue Batak, minoritas, Kristen, minoritas, pendek, minoritas, Mayoritas sih. Nah, nggak cantik-cantik banget. Jadi Nggak ada beauty privilege gitu. nggak ada beauty privilege. Jadi kalau dipikir begitu sih, kalau aku punya, kalau saat ini aku masih di Indonesia dan melihat ada kesempatan itu, mungkin aku kabur ya. Kalau kalian kabur aku kayaknya. Kalau gue sih kayaknya juga kabur ya, sama. Gue juga kayaknya nggak bisa buat tinggal lagi di Indonesia ya, bukan karena diskriminasi, cuman gue tidak merasa nyambung connect aja gitu. Gue sih kabur. Lu gimana? Gue kabur juga. Udah nanggung. Tapi gue nambahin deh, sebenarnya mau hidup di Belgia, mau hidup di Indonesia, sebenarnya namanya hidup pasti ada Berat. tantangan, ada cobaan. Cuman ya gimana kita nge-adjust, ya kalau di Belgia apa yang dibutuhkan gitu, maksudnya kalau di Indonesia juga apa, tapi ya gitu ya orang mindsetnya gimana gitu. Tapi sih kalau gue, kalau ada kesempatan ya kabur. Mungkin karena udah adjust juga di sini, udah penyesuaian kali ya. Ya. Dan udah merasakan juga kayak merasakan benefitnya ya. Iya. Jadi kan kayak investasi lah ya, high risk, high return ya. Oke. Kalau gua juga kabur aja dulu. Cuman yang gue pengen sampein buat puan-puan Nusantara itu hati-hati sebelum kabur aja dulu. Yakin kalau kalian tuh kerjanya putih, maksudnya punya paper, work permit atau enggak. Karena sebelumnya gue pernah dengar juga ada temen gue itu dia udah main pergi aja, semuanya dijual asetnya dia nggak tahu, katanya bisa gitu kerja di Amerika tanpa paper. Yang Ya, apalagi Amerika. Oh iya, tapi gue denger loh ada cerita memang dan sampai sekarang nggak bisa pulang. iya, Nggak bisa pulang ke Indonesia. Nggak bisa, dia jadinya kerja ilegal tapi nggak bisa pulang. Sekarang dia di sana jadinya. kalau mau stay di sana ya harus stay terus, nggak boleh keluar karena nggak punya Karena kan ilegal. visa. Iya. Iya. Gitu, dan menurut gue bahaya banget ya kayak Iya, begitu. bahaya banget, bisa Kalau lu- dideportasi ya. Kalau bukan itu aja, kita kan nggak sehat terus. Iya. Gimana kalau kita Iya, sakit bener. kan nggak bisa ke dokter, nggak ada perlindungan, apa-apa takut gitu ya, nggak ada ininya sih perasaan Pasti kayak aman deg-degan gitu. terus gitu. Iya, dan juga perdagangan perdagangan orang kan gitu kan serem. Jadi ya kalau mau kabur aja dulu sih, kalau gue pribadi ya kabur aja dulu, tapi lu pastiin dulu kalau lu punya work permit untuk kerja di luar negeri gitu ya.
Oke, nah ini penutup segmen ya. Sebenarnya Ana udah memulai dengan itu, tapi mau ngasih kesempatan ke teman-teman lain juga. Apa nih tips buat job hunting and growth? Kayak kabur aja dulu, tipsnya apa? Boleh tips kayak ke negara ini kayaknya lebih gampang, atau kerjaan ini lebih gampang, atau apa yang harus dipersiapkan? Boleh tips apa aja yang bisa dibagi kalau puan-puan Nusantara mau kabur. Atau puan-puan Belgia buat mau cari kerjaan di sini, atau yang sekarang punya pacar yang berencana buat ke Belgia, bisa jadi kan kita nggak tahu pendengar kita. Tips apa yang kalian bisa berikan to be where you are now? Belajar bahasa dulu kali ya. Jadi nggak buang-buang waktu. Kalau kalian udah pindah ke Belgia atau ke Belanda yang memang bahasa utamanya itu bahasa Belanda atau bahasa Perancis ataupun negara-negara lain ya, itu pelajarin dulu bahasanya sebelum kalian pindah. Terus cari juga informasi kira-kira pekerjaan yang sangat dibutuhkan di negara tersebut. Contoh di Belgia itu perawat, dokter, kayak gitu kan sangat-sangat dibutuhkan ya, dan kita kekurangan di situ. Ya mungkin kalau kalian tertarik bisa dipelajari segala macam. Persiapan sih, kalau menurutku lebih persiapan ke bahasa terutama, karena kuncinya kalau kalian udah bisa bahasa, kalian mau pindah ke negara manapun, kalian sudah menguasai bahasanya, itu lebih gampang untuk beradaptasi, mencari kerja dan memulai kehidupan. Betul. Dan biasain juga ngelakuin apa-apa sendiri, karena ujung-ujungnya kadang awal-awal pasti kesepian kan, apa sih loneliness, apalagi dengan musim dingin. Makanya harus dengerin podcast kita biar nggak Iya, kesepian. benar. Itu. Boleh tagline. Ya, coba ini Fanny dari tadi kayaknya agak melamun, sudah ada kesimpulan lamunannya silakan. Iya, aku sama sih. Sama si Arifa, maksudnya memang harus bahasa sih, karena kan kita juga ya tantangan gue memang bahasa dari awal ya. Apalagi kalau di Belgia, kalau lu nggak bisa bahasa Belanda kayak Ana aja langsung dipecat ya Ana dari karena bahasa Belandanya kurang gitu ya. Memang bahasa sih gitu. Jadi bahasa. Jangan sedih-sedih banget. Iya, sedih banget Jadi emang. sedih. Sedih banget emang katanya. Sedih banget. Muka gue udah cocok belum nih? Sudah sedih banget. Iya gitu. Pokoknya itu bahasa sih. Karena kita komunikasi kan pakai bahasa ya gitu. Gue sih bahasa sih. Iya, bahasa Sama penting ya. mental. Bener. Gak bisa Adaptasi. di sini ya, maksudnya di sini karena kita kayak makan harus masak sendiri. Kalau di Indonesia sebenarnya enak Gojek. loh. Gojek, GoFood sebenarnya fasilitas tuh enak. Benar. Yang ini yang punya anak, neni tuh, maksudnya neni masih Kan affordable harus lah ada di sana. uangnya. Kalau gajinya di bawah UMR nggak mungkin punya neni kan. Iya sih, Di Indonesia. cuman maksud Iya. iya. Tapi kan punya Saudara. saudara gitu loh maksud Ya, gue ya, gitu. benar. Maksudnya Gampang gampang. ya, support Mandiri. systemnya ya. Jadi maksudnya salah satu juga mental tuh harus kuat, nggak bisa kita yang plengap-plengok. Oh nggak bisa. Aduh mas, Aduh capek. aduh pinggang gue mas gitu. Ya kalau dapat suami yang pengertian ya, kalau Kayak Atau- Papa Sultan. Papa Sultan namanya gitu. Ya itu sih. Bapak Sultan pengertian. Iya. Kalau anak Ya sama sih semuanya, kayak bahasa, mental disiapin, terus juga dicek itu budayanya kayak gimana. Apalagi kalau puan-puan Nusantara dari Indonesia mungkin kalau ke Asia masih sama ya budayanya. Tapi kan kalau ke sini jauh banget gitu loh. Kadang yang kita baca, yang kita lihat tuh yang dari TV kayak beda, tapi pas nyampe sini wow, kayak ini tuh reality gitu kan. Belum lagi cuaca ya. Cuaca benar. Ya. Kalau aku sih mau nambahin ya, menurut aku be a long life learner ya, and itu adaptif. juga, Jadi kalau kamu mulainya contohnya kayak Fanny, aku salut gitu ya, dosen terus kemari, you need to start from somewhere and it's okay to start from somewhere. Kata tadi kita cerita ya, Iya. kita mulai dari kayak aku toko sepatu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, mulai dari bawah, but dream bigger, higher, dan belajar terus adaptif. Itu sih yang aku mau tambahin kalau buat puan-puan yang berencana buat kabur aja dulu. Jadi ya kabur aja dulu ternyata bukan cuma soal kerja ya, tapi juga soal belajar hidup dengan versi kita yang baru dari diri kita gitu. Selalu memperbaharui diri kan ya. Cakep. Ini sebelum ditutup nih ada lagi yang mau disampaikan?
Like, subscribe, komen. Oke, aku tutup ya. Ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode Kabur Aja Dulu, terutama Kabur Aja Dulu cerita tentang pekerjaan kita working women in Belgium. Semoga cerita kami ini bisa memberikan inspirasi dan semangat buat kalian yang sedang atau ingin merantau ke luar negeri, ingin kabur. Jangan lupa follow Puan Rantau di platform podcast favorit kalian. And sampai jumpa di episode berikutnya dengan kami, Ana, Fanny, Arifa Efrata, dari Puan. untuk dunia. Bye-bye.